mengalami alam dan rehat menyehatkan ya. Ini persajakannya ada bahwa alam itu kita alami, kemudian rehat kita adalah rehat yang sehat. Itu maksudnya begitu. Baik, saya akan mulai dengan apa sih sebetulnya leisure itu misalnya ya. Leisure. Resort and leisure adalah fasilitas bersantai atau rileks atau berekreasi, berwisata untuk melepaskan ketegangan sendiri maupun bersama orang lain, keluarga, teman sekerja, dan seterusnya, sehingga sepulang dari kegiatan ini, seseorang merasa terpuaskan, bugar fisik, dan terutama segar mentalnya, bersemangat, relasi sosial antar peserta juga meningkat, dan seterusnya. Jadi kalau Anda membayangkan seperti yang MC tadi katakan, memang membayangkan resort and leisure ini sudah langsung terbayang oleh kita, ini adalah sebuah tempat melarikan diri gitu ya dari situasi-situasi berat kita begitu ya, sehingga ketika kita senang di sana bisa jadi kita nggak mau pulang, karena kalau pulang kita menghadapi kenyataan hidup gitu yang kadang-kadang pahit. Oke, baik, tetapi itulah di tempat itu kita memang dibuat gembira, dibuat senang, dibuat puas dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau melihat ini adalah bagian dari suatu dalam bisnis, ini adalah bagian dari hospitality industry, suatu kegiatan usaha untuk menyenangkan tamu. Jadi hospitality itu bukan dekat dengan kata hospital rumah sakit, tapi dekat dengan kata host tamu. Sehingga host itu tuan rumah gitu ya. Tuan rumah itu pasti orientasinya adalah melayani tamu, menyenangkan tamu. Di dalam bisnis ini, industri ini terbagi 4, yaitu yang pertama food and beverage, yang kedua travel and tourism, yang ketiga adalah lodging, dan yang keempat adalah recreation dan leisure, sebetulnya begitu. Leisure ada termasuk di dalam recreation. Sehingga kalau kita lihat semua itu, food and beverage tidak selalu merupakan resort, tidak selalu merupakan leisure, kok dia tidak menyenangkan. Dia cuma bisa sebuah warung di pinggir jalan, ya pasti bukan leisure dia. Tapi kalau sebuah kafe yang datang dimanjakan dengan musik, dengan suasana, dengan spesialitis, nah itulah leisure. Travel and tourism itu juga begitu. Kalau kapalnya itu hanya mengangkut perjalanan ferry nyebrang dari pulau ke pulau gitu, ya itu belum merupakan leisure. Tetapi kalau dia sudah menghibur orang di dalam kapal itu, menyenangkan dan seterusnya sehingga perjalanan tidak terasakan gitu. Bahkan tujuan utama bukan pergi ke suatu tempat, tetapi di dalam kapal itu sendirilah kesenangannya dihasilkan, itu sebuah leisure. Dan seterusnya, resort hotel sudah pasti. Resort hotel lawannya atau pihak lainnya adalah bisnis hotel gitu ya. Tetapi saya rasa bisnis hotel pun tidak harus menyenangkan, karena ini bagian daripada hospitality industry, kurang lebih begitu ya. Kemudian taman rekreasi, yang recreation tadi, leisure park sebagai perkembangan dari water park dan sebelumnya lagi adalah theme park, saya kira termasuk dalam kategori ini. Dan tadi menarik sekali presentasinya Pak Widakdo, saya kira kita sudah melihat ya bagaimana potensi-potensi terkini untuk itu. Pada dasarnya yang kita hasilkan itu merupakan siapapun Anda, apakah Anda pemilik, Anda perencana, Anda investor ya, kemudian itu Anda dalam menyediakan suatu leisure, suatu tempat yang menyenangkan yang saya sebut tadi sebagai rehat ya, sebagai rehat, beristirahat tapi yang menyenangkan begitu, itu harus memikirkan dua hal ini, fasilitas yang memadai dan program yang memuaskan. Kurang lebih itu. Kalau Anda hanya bikin fasilitasnya saja, nggak ada programnya, Anda akan membangun suatu bangunan-bangunan mubazir yang tidak akan digunakan. Kalau Anda punya programnya tapi nggak punya fasilitasnya, maka programnya juga tidak akan berjalan dengan baik. Maka fasilitas dan program merupakan suatu kesatuan yang sangat penting, yang dua-duanya harus dipikirkan. Arsitek harus memikirkan
program. Tidak cukup hanya fasilitasnya saja, programnya diserahkan, saya sudah bikin bangunan, saya sudah bikin tempat, saya sudah bikin fasilitas, terserah nanti ini akan diapakan, tergantung kreativitas operator misalnya begitu. Nggak bisa. Saya kira dari awal, karena itu kolaborasi penting sekali untuk dari awal kita gali, kita kumpulkan, kita galang gitu ya, supaya memang kita bisa mencapai sumber-sumber tadi library, ideas, dan seterusnya yang kira-kira mencapai tujuannya. Nah, kalau itu terkait dengan landscape yang warna hijau ini, maka di landscape itu ada 3 hal ini yang penting, yaitu alam sebagai sumbernya, pengalaman sebagai apa yang dilakukan, yang dialami, apa yang di aktivitas yang berlangsung di dalam alam itu, kemudian terpuaskan. Jadi tiga hal ini penting, alam, pengalaman, dan terpuaskan. Dalam bahasa Indonesia menarik ini, hubungan antara alam dan pengalaman. Kata dasarnya sama-sama alam ya, kata dasarnya gitu. Sehingga kata-kata pengalaman itu mungkin memang tidak bisa dilepaskan dari alam gitu. Karena itu membentuk kata pengalaman ya. Oke, lanjut. Di dalam landscape untuk ini alam, pengalaman, dan terpuaskan itu kita bisa membagi menjadi 3. Lanskap makro, lanskap meso, dan lanskap mikro ya. Makro itu yang bentang alam yang jauh besar tapi nampak jelas, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mendesain lanskap makro kita. Yang bisa kita desain adalah tempat untuk menikmatinya. Misalnya begitu. Apa itu? Langit, benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, awan, mega, gunung, bukit, hutan, laut, kedalaman laut, dan seterusnya. Kita hanya bisa menikmati. Nah, itu sebabnya kita harus pandai membuat program bagaimana menikmati dengan optimal, tetapi juga tadi tidak merusak. Tapi kalau lanskap makro sebetulnya kecil kemungkinan kita merusak ya. Yang lanskap meso ini yang kemungkinan kita bisa karena kita bisa bersentuhan langsung. Lanskap meso adalah misalnya lanskap skala kawasan, dinikmati sebagian-sebagian melalui pergerakan karena itu ekologis dia itu karena biasanya ada dalam kawasan ya. Jadi sudah fungsi-fungsi ekologis sudah mulai. Kalau yang di atas tadi lanskap makro itu sudah ini disebutnya sebagai pengalaman, memberikan pengalaman kosmik gitu ya, pengalaman kosmik. Nah, meso juga sama, ada pohon-pohon, perdu semak dalam ukuran massal, ada padang rumput, jalan kendaraan ada, jalan pejalan kaki ada, street furniture ada artscape, ada bangunan taman. Kalau mikro yang lebih kecil lagi, pasti kalau tidak makro meso ya pasti mikro ya, gitu ya. Dalam area privat kecil, dekoratif dia biasanya dekoratif. Apakah ini juga memberikan kesenangan-kesenangan tentu dalam semua skala ini bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan kesenangan dalam bentuk yang berbeda-beda dan kita ditantang sebagai perencana untuk menyiapkan bagaimana hal-hal itu semua memang bisa menimbulkan kesenangan. Menarik sekali untuk menemukan apa yang bisa menyenangkan dari hal-hal itu. Misalnya begitu ya. Itu pohon, kalau untuk mikro, semak, perdu semak, dan barang-barang yang kecil-kecil, dekoratif pada lingkungan kita. Baik. Kenapa alam ini menjadi penting bagi kita? Sehingga kita perlu untuk mengalaminya sebagai bagian untuk menggembirakan kita, misalnya. Sebab kalau kita mengatakan terpuaskan, itu adalah mengalami atau merasakan. Kita mengalami pengalaman, mendapat kesenangan, terhibur, terinspirasi, tergugah, lupa memori buruk, misalnya lupa mantan gitu ya. Tetapi kalau lama-lama biasanya mantan diingat lagi gitu, karena itu kalau kita mengingat mantan biasanya ada minum kopi, ada kopi judulnya Kenangan Mantan. Lucu sekali ya, tapi itulah. Merasa segar, tersembuhkan, kita bisa memaafkan, bersemangat, dan seterusnya. Kurang lebih itulah. Terpuaskan itu kita bisa elaborate lagi dalam pemahaman-pemahaman lebih detail gitu ya, lebih spesifik lagi yang akan membawa kita bagaimana kita bisa memenuhi itu. Memenuhi rasa kepuasan-kepuasan yang spesifik tadi, supaya apa yang kita suguhkan itu memang betul-betul menjadi laser,
menjadi waktu luang yang memberikan kesenangan, memberikan penghiburan yang memuaskan tadi. Lanjut. Pentingkah rehat itu? Penting. Ingat nggak kalau tinju ya, tinju di antara babak itu ada 1 menit, dari 3 menit berantem itu ada 1 menit istirahat. Itu petinju harus duduk. Petinju nggak boleh tetap berdiri, nggak boleh harus duduk. Sama pelatihnya dia disuruh duduk, disediakan kursi, dan seterusnya. Jadi kita ngelihat supaya dia bisa berantem lagi pada babak berikutnya, mereka harus menggunakan saat istirahat itu dengan sebaik-baiknya. Jantung kita pun juga gitu. Jantung kita itu mengasuh. Pada waktu kita tidur itu, heart rate itu ya, detak jantung kita itu melemah. Itulah waktu jantung kita istirahat. Karena itu kita penting tidur itu supaya memberi istirahat kepada jantung yang kerjanya luar biasa. Yang terakhir, contohnya misalnya paling gampang time out. Kalau misalnya di pertandingan basket ya, itu kita perlu time out, istirahat di saat-saat kritis gitu. Tiba-tiba time out, minta istirahat untuk menyusun strategi, untuk punya waktu menghela napas, untuk menenangkan emosi dan seterusnya gitu. Saya mau mengatakan ini, bahwa rehat itu sangat penting. Karena rehat itu akan menentukan energi level kita untuk babak selanjutnya. Kalau dalam hidup ya berarti untuk melanjutkan hidup itu, kurang lebih begitu. Maka menjadi suatu keharusan bagi kita, suatu hal yang strategis untuk menentukan rehat yang bermutu tadi itu, gitu ya. Karena disitulah letak keseluruhan bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita yang sudah rumit ini. Sekali-sekali harus diberi intermezzo, diberi jeda yang seperti itu. Nah, tinggal kita sekarang mencari, menyediakan gitu ya, tempat-tempat yang memang bisa memberi rehat yang baik, yang bermanfaat tadi. Apa yang digambarkan oleh Pak Widagdo tadi saya kira memberi alternatif yang penting bagi kita, bahwa itu salah satu jenis istirahat yang sangat menyenangkan, yang cocok untuk milenial gitu ya, yang juga cocok untuk investor karena cepat mengembalikan modal dan seterusnya gitu. Sehingga di situ ketemu antara penyedia dan pengguna itu terjadi suatu mutual benefit gitu, saling menguntungkan. Oke. Nah, apakah kita ini punya persoalan sama alam? Iya. Ada yang namanya nature deficit disorder, yaitu gangguan akibat tuna alam. Ada gangguan-gangguan, suatu gejala yang umum terjadi pada anak-anak akibat kurang berkegiatan di luar ruangan, seperti kurang berkembangnya kecerdasan tubuh, karena mereka hanya main di dalam rumah, mereka sepedaan aja susah misalnya gitu. Kemudian jalan aja nggak bisa lurus, sehingga waktu masuk akabri nggak keterima karena kebanyakan main game di dalam rumah misalnya gitu ya. Dan kecerdasan spasial, kecerdasan ruang juga mereka menjadi tidak berkembang. Itu antara lain. Nah, itu pada anak-anak dan sudah terjadi. Ini di Amerika cukup populer meskipun cukup kontradiktif, tetapi saya kira penting bagi kita untuk mengambil manfaat dari buku ini. Bukunya judulnya The Last Child in the Woods. Jadi anak yang terakhir di hutan, karena mereka kemudian pergi dari hutan. Mereka tidak lagi pergi ke hutan karena mereka punya yang lebih menarik bagi mereka, tetapi tidak sehat tadi, karena bisa menunjukkan nature deficit disorder misalnya itu ya, gangguan-gangguan itu. Nah, bagaimana pada orang dewasa? Tentu hari-hari ini kita sedang memikirkan kembali mengenai fungsi ruang luar untuk tujuan kesehatan kita ketika COVID itu menyerang ribuan kali, lebih dari 1000 kali lebih ganas daripada di dalam ruang, lebih ganas daripada di luar ruang. Di luar ruang itu lebih sehat. Nah, maka kalau dalam ruangan kita mau sehat, maka kita harus memasukkan udara luar yang lebih sehat itu, fresh air, ke dalam ruangan itu 2 kali lipat minimum volumenya dari volume ruangan itu per jamnya. Jadi kalau ruangnya 100 meter kubik gitu, maka dalam setiap jam itu harus ada sirkulasi 200 meter kubik udara. Gitu. Itu baru sehat udaranya. Cukup sulit, tetapi bisa dicapai.
kita tidak perlu AC, yang kita perlu adalah fan, exhaust fan, kita perlu itu. AC tidak perlu karena AC ini umumnya justru meminta ruangan yang tertutup supaya pendinginannya bisa berlangsung lebih cepat dan lebih efisien. Baik, jadi ini penting juga ini bagi orang dewasa. Ancaman kita adalah ini. Sekarang itu Airbnb itu yang kita kenal sebagai menyewakan tempat untuk rumah-rumah dengan biaya yang murah, itu suatu temuan yang hebat pada waktu dulu, tapi ketika bisnis penginapan, orang bepergian, traveling menjadi sangat-sangat dibatasi pada masa pandemi ini, maka muncullah yang namanya ini, online experiences. Jadi mereka itu dihibur melalui online. Jelas orangnya tidak kemana-mana, tetap di dalam ruangan, gitu ya. Mereka mendapatkan, bisa mengambil paket-paket, mereka dihibur, gitu ya. Tetapi ini jelas bukan pengalaman alam, bukan pengalaman alam. Untuk sementara waktu ketika kita bosen di rumah, saya kira ini memang suatu jalan keluar, gitu ya. Kita terlalu ramah kerja di rumah, main di rumah, sekolah di rumah, gitu ya. Ini adalah suatu intermezzo, suatu rehat yang menjawab persoalan kita dalam jangka pendek sekarang. Tetapi dalam jangka panjang tentu ini tidak akan efektif, bahkan akan mengurangi kesempatan kita untuk berinteraksi dengan alam, sehingga nature deficit disorder tadi, gangguan karena tuna alam itu bisa terjadi lagi. Oke. Nah, mengalami alam itu begini sebetulnya. Alam akan menjadi pentas sekaligus pelaku yang menyapa wisatawan atau kita itu dengan keasliannya. Jadi bagusnya alam itu atraksi alam itu nggak perlu didesain repot-repot gitu ya, karena mereka sendirilah akan tampil dengan keasliannya. Nature itu artinya alam, tapi nature juga dalam bahasa Inggris artinya hakikat. Jadi ya udah as it is gitu. Seperti itulah sebetulnya alam itu tampil gitu. Kita menonton aja gitu loh. Nah, bedanya itu layaknya yang dialami sehari-hari, tiap kali kita ngelihat bulan, tiap hari kita lihat matahari gitu ya. Tapi menjadi pengalaman spesial karena diberi makna. Maka muncullah suatu kebutuhan bagi kita bagaimana menggali makna yang membuat sehari-hari itu menjadi lebih berarti. Dalam gerakan kita hari ini dikenal mindfulness. Mindfulness itu melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian gitu ya. Itu juga begitu. Dalam itu kita melihat alam sehari-hari itu juga lebih penuh perhatian seperti ini gitu ya, karena ada makna. Oke. Sehingga kita memang akan bicara tentang experience gitu ya. Tadi saya kira sudah cukup jelas bahwa kita memang akan kita punya kesempatan untuk melakukan laser itu dengan kedalaman-kedalaman seperti ini. Apakah ini cocok untuk orang muda yang tidak mau banyak mikir gitu misalnya ya, yang penting aktivitas gerakan fisik gitu misalnya, bukan gerakan mental, bukan pikiran gitu. Bisa iya, bisa tidak. Karena saya kira perlu keseimbangan ya antara kegiatan fisik dan kegiatan mental ini. Kita hari ini mengenal kata yang menarik yaitu namanya well-being. Kita menerjemahkan sebagai kesejahteraan. Ruang luar yang sehat itu harus rendah karbon, rendah polusi udara, rendah polusi suara, rendah polusi cahaya. Nah, itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang tanaman-tanaman itu yang bisa menyerap karbon itu, yang bisa menyerap partikel, bukan karbon ya, partikel, itu partikel material PM itu ya, itu adalah yang berdaun kasar, berbulu halus, tulang daunnya timbul, dia bersisik, kemudian berdaun jarum dan bergetah. Ini sebetulnya pembicaraan apa sih Pak? Ini pembicaraan mengenai kesehatan udara dalam ruangan, health di luar ruangan. Kita selama ini sering mengenal istilah kesehatan udara dalam ruangan, tapi kita juga harus mengembangkan yang outdoor comfort gitu ya, yang outdoor comfort, kenyamanan ruang luar
gitu ya. Ini nanti bisa kita kembangkan, baca sendiri, kurang lebih begitu. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk itu, di Labuan Bajo ini kami mengembangkan konsep bahwa Labuan Bajo itu punya lini masa gitu ya. Lini masa tentang zaman, lini masa tentang ruang, dan lini masa tentang waktu gitu ya. Waktu dari zaman Komodo sampai nanti ketika mereka punya panel surya, future dalam masa depan. Tapi juga tadi ada lini waktu, lini ruang dari kedalaman laut sampai dengan permukaan laut, sampai dengan bukit, sampai dengan langit misalnya gitu ya. Itu adalah potensi-potensi menimbulkan laser, menimbulkan kesenangan gitu ya. Dan juga rentang warna. Alih-alih semua dihijaukan gitu ya. Sekarang kita justru mengembangkan suatu lanskap yang mengakomodasi, menampilkan warna-warni yang berubah seiring dengan waktu gitu. Dengan demikian, maka pengertian-pengertian baru kita kembangkan. Kalau dulu streetscape itu adalah streets and places gitu ya. Sekarang jadi ada jalan, ada untuk menuju tujuan gitu. Hari ini ya jalan itu tujuannya gitu. Ya jalan ini tempatnya gitu. Sehingga di jalan pun kita bisa merasakan kegembiraan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan hiburan, panorama yang indah, dan seterusnya. Oke. Nah, pada waktu mengerjakan hal itu landscape dengan cepat, supaya memenangkan waktu, kita bisa mengerjakan teknik-teknik ini. Ada alih tanam, transplanting, ya, kemudian ada pergola vertikal, kemudian ada hydroseeding. Ini beberapa teknik saja untuk menunjukkan bahwa alam itu, tanaman-tanaman ini tentu alam ya maksudnya ya, itu juga bisa disediakan dalam waktu cepat gitu misalnya. Suatu tuntutan yang hari ini menjadi suatu kebutuhan penting. Cepat itu lebih penting daripada besar sekarang ini. Sehingga kecepatan memenangkan persaingan gitu ya. Oke. Ini adalah suatu proyek yang kami kerjakan di Pantai Anyer gitu, di suatu resort di sana yang kekurangan pengunjung sehingga nilainya hanya 5,6 rata-rata karena banyak yang tidak datang dan memberikan penilaian jelek. Tentu saja penilaian jelek tidak hanya dari segi landscape tetapi secara rata-rata 5,6 saja. Sehingga ini menjadi satu tolok ukur dasar apakah nanti kalau sudah di landscape dia akan menjadi lebih baik gitu ya. Maka kami melakukan pengamatan dan kami melihat bahwa berdasarkan kemampuan panca indera manusia atau penglihatan manusia, kita bisa menggunakan laut dan pulau-pulau yang ada di seberangnya itu untuk menjadi bagian daya tarik wisata yang menimbulkan kesenangan. Maka kami membuat program untuk matahari terbenam dengan lebih serius, tidak sekedarnya saja, tapi dengan fasilitas-fasilitas untuk bisa melihat itu. Untuk itu kami membangun kolam renang, kita renovasi supaya menjadi kolam renang yang continuous, yang endless gitu ya. Kemudian kita bisa melihat matahari sebagai kolam renang itu nyambung dengan lautnya, dan ketika pada akhirnya kita lihat lagi terjadi peningkatan. Kalau dulu angkanya 5,6, sekarang mereka dari TripAdvisor, dari para traveler itu mendapat kenaikan menjadi 6,9. Nah, saya kira ini suatu peningkatan yang cukup berarti dan sekaligus terukur. Ini adalah bagaimana alam dalam bentuk yang lebih mikro ya, bagaimana dihadirkan suatu kesinambungan antara kolam dengan latar belakangnya dan seterusnya. Ini adalah sebuah resort di Nusa Dua gitu ya, yang kami desain dengan memanfaatkan existing seperti ini. Pohon-pohon ini kebetulan ada, kami gunakan sebaik-baiknya. Kemudian tempat kami bangun untuk macam-macam kegiatan multifungsi. Ini ada di hall masuk gitu ya, di pelataran masuk gitu, bisa digunakan multifungsi. Kebetulan juga sudah masuk di bukunya Mbak Imelda Akmal, judulnya Tropical Landscape, karena ini menjawab ide-ide dan gagasan-gagasan landscape. Ini adalah bagian dalamnya, suara-suara alam
suara air, dan seterusnya kami buat di ruangannya di sana. Kemudian kegiatan atau tadi seperti dikatakan atraksi. Ini penting. Bagaimana ini menjadi bagian yang melengkapi halaman yang kita kembangkan sebagai halaman landscape itu juga bisa memberikan atraksi yang otentik gitu ya, kurang lebih, dan banyak yang senang. Komentar-komentar tamu terhadap hal ini sangat baik gitu ya. Air kami buat di mana-mana, ini replika dari alam. Tadi Mas Wizardo juga cerita, bedanya kalau di sana untuk kegiatan aktif, di sini untuk kegiatan aktif dan pasif gitu ya. Jadi pasif orang hanya melihat dan seterusnya. Mereka tidak punya laut, tetapi mereka bisa menggunakan upaya untuk menggunakan laut sebagai bagian dari halaman mereka. Sekali lagi kegiatan penting, kegiatan budaya dan seterusnya ini dari semula memang sudah dipikirkan bahwa tempat-tempat itu harus memungkinkan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan bahkan yang tidak pernah kami pikirkan. Kemudian hotel ini sejak semula memang menjadi juara di sana gitu ya, meskipun tidak nomor 1 karena dia hotelnya kelas menengah gitu ya. Dari 100 hotel, dari 70-an hotel di Nusa Dua, mereka ada di nomor 12, tapi untuk kelas menengah mereka ada di nomor 1. Gitu ya, ini Amartera. Nah, kemudian bagaimana tentang dapat menikmati alam? Kita mesti memikirkan juga tempat-tempat baru yang sederhana yang bisa memberi kita kesempatan untuk menikmati alam lebih baik, lebih sempurna, lebih seutuhnya gitu ya. Dengan misalnya dengan tenda-tenda yang transparan seperti ini. Misalnya ya. Sehingga kita mungkin ini ada suatu tempat kami diminta untuk mendesain, merencanakan suatu training center gitu. Kami akan mengembangkan lebih daripada pembelajaran, tetapi memberi kesempatan mereka untuk mengalami alam, misalnya gitu ya. Sehingga mungkin ini bisa disebut sebagai training resort gitu ya, karena orang juga akan mendapatkan cara-cara belajar yang baru. Selain mengalami alam, mereka juga mendapatkan kegembiraan. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita gembira, kita otaknya lebih encer, lebih cerdas gitu ya. Saya kira ini penting. Baik, ini adalah salah satu bentuk yang kita kembangkan bagaimana orang bisa mengalami, mendalami pengalaman akan alam dalam dimensi yang lebih dalam, yaitu punya informasi yang lebih baik dengan melihat tempat ini yang kemudian tempat ini menjadi terlalu mahal untuk dibangun, sehingga kami mengembangkan augmented reality aja. Bagaimana kita dengan menggunakan program yang tersedia free di komputer atau bahkan di smartphone kita bisa melihat benda-benda langit dengan cukup mudah. Nah, programnya memang untuk tempat ini harus dibuat sedemikian rupa supaya kesenangannya itu berlanjut. Kesenangan yang berlanjut itu artinya apa? Ketika orang keluar, pengunjung keluar dari tempat ini, mereka tetap diikat oleh sapaan-sapaan yang membuat mereka punya kenangan untuk tempat ini untuk kembali lagi. Nah, kurang lebih itu. Ini yang program dan fasilitas yang kami kembangkan di tempat itu adalah bagaimana mengikat pengunjung, bahkan sesudah keluar pun mereka masih terbayang-bayang, mereka masih punya ingatan, memori yang baik, dan kemudian menimbulkan harapan untuk kembali lagi. Nah, ini bagian-bagian akhir dari presentasi saya. Saya sebagai kita di negara tropis ini hendaknya memberi penghargaan atau memberi perhatian kepada unsur-unsur tropis yang terpenting. Tropis itu apa sih yang terpenting dari segi landscape? Yaitu matahari banyak dan kelembapan tinggi. Dan berikutnya semua implikasinya gitu ya. Nah, implikasi yang pertama yaitu tentang matahari banyak itu adalah menimbulkan panas. Sehingga banyak usaha kita melakukan upaya-upaya pendinginan termasuk di luar ruang untuk mendinginkan supaya kenyamanan termalnya memenuhi syarat. Padahal yang lain kecuali menimbulkan panas, saya mau memberi perhatian terhadap bayangan. Bayangan itu penting.
Bayangan itu bagian daripada keindahan. Coba lihat foto ini. Ini adalah the best fotografi, the best ini dari itu National Geographic. Ini gambarnya seperti onta, tetapi yang Anda lihat gambar onta itu bukan ontanya, itu bayangannya itu. Sebetulnya yang hitam itu. Onta yang sesungguhnya yang putih-putih itu sebetulnya. Nah, ini keren ini di padang pasir itu ya. Saya kira begitu. Nah, ini satu impact yang menurut saya perlu digali lebih luas dan sangat murah sebetulnya ini, karena matahari, nah, tinggal kita membuat efeknya bagaimana bayangan dari matahari itu bisa memberi penghiburan kepada kita. Ini contohnya. Yang putih di bawah inilah ontanya, yang di sana itu yang hitam bayangannya. Gitu ya. Saya kira ini bisa memberi inspirasi kepada kita. Bayangan di lantai seperti ini selalu menyenangkan saya. Dalam pengertian gelap terang dan dalam pengertian panas tidak panas, secara instingtif kita sudah akan merasa bahwa di bawah bayangan ini lebih teduh daripada yang tidak kena bayangan, tidak di bawah bayangan. Nampaknya itu betul, tapi kalau diukur sebetulnya panasnya tidak sangat beda, gitu ya. Kecuali kalau memang dia betul-betul dalam naungan yang lebar begitu baru iya. Tapi kalau dalam naungan sempit itu selisihnya hanya 1 derajat Celcius. Kalau di dalam naungan yang lebar memang bisa lebih dari 1 derajat Celcius ya, 2 sampai 3 derajat Celcius. Tetapi ini memberi pola-pola yang indah dan ini bisa memberi kesenangan. Ini bentuk-bentuk arsitektural yang penting berhubungan dengan cara kita menyediakan fasilitas bagi upaya untuk meningkatkan kesenangan tadi. Bayangan itu penting dan ini bisa menjadi feature yang otentik gitu ya, yang kreatif gitu, yang bisa kita hasilkan gitu ya. Yang terakhir adalah tentang Milky Way. Milky Way itu adalah gugusan bintang-bintang yang sangat banyak sampai merupakan awan gitu, sampai gugusan bintang-bintang seperti awan, dan yang Milky Way itu khusus untuk Bima Sakti, untuk galaksi Bima Sakti di mana bumi merupakan anggotanya. Ini kita bisa lihat dengan mata telanjang seperti ini. Ini ada di Belitung ini, di Belitung. Kemudian ini ada di Labuan Bajo. Ini di Labuan Bajo. Hanya di langit-langit yang gelap kita bisa punya kesempatan untuk melihat ini, tidak pada waktu terang bulan dengan polusi udara yang rendah bahkan minimum gitu ya. Kita bisa menikmati kecerahan-kecerahan ini, dan berbeda dengan melihat gambar ini yang hanya 2 dimensi, ketika kita melihat yang sesungguhnya, ini sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita menikmati ini di suatu tempat sesudah sorenya kita menikmati matahari terbenam dengan ritus yang asik gitu ya, minum bandrek gitu ya, dan kakinya direndam pakai, sekarang ada larutan yang terkenal namanya ekoenzim gitu ya, kakinya direndam ekoenzim anget, kemudian kita duduk di tempat yang nyaman, menikmati matahari terbenam dengan kopi atau dengan dengan bandrek, melihat matahari terbenam, kemudian bertahan sebentar, kita makan malam, kemudian setelah itu kita menikmati sajian pemandangan atraksi alam seperti Milky Way. Ini saya kira sangat-sangat mengesankan. Ini juga Milky Way di Labuan Bajo, gitu ya, luar biasa. Gitu. Dan ini yang terakhir, ini adalah Milky Way di Pantai Melasti, Bali. Itu di atas itu, saya kira ini suatu, tidak ada orang yang tidak terkesan ya dengan hal ini. Inilah suatu bentuk rehat yang membuat kita bisa berpikir lebih dalam, lebih bermakna, daripada suatu kegembiraan biasa. Kita akan punya suatu pengalaman batin yang mendalam, membuat kita bisa berpikir mengenai atau tentang hal-hal yang lebih spiritual, tentang keberadaan kita dan keberlanjutan kita di masa depan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.